Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita pelajaran sejarah wajib, yaitu melanjutkan yang minggu lalu, itu dengan judul peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Kalau kita perhatikan, yang ideologi di sini termasuk di dalamnya seperti agama dan kebudayaan, yang mana di situ ada pemberontakan Darul Islam atau DI, kemudian TNI, Tentara Islam Indonesia. Kemudian yang keduanya adalah peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan seperti pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, kemudian RMS, Republik Maluku Selatan, kemudian pemberontakan Andi Agis yang terjadi di Indonesia bagian timur. Sebagaimana kita ketahui, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia itu pertama kali diproklamirkan tepatnya di Kabupaten Tasikmalaya tanggal 7 Agustus 1949 yang dipimpin langsung oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Tujuan Darul Islam itu adalah, atau tujuan dari Sekar Maji Marijan ini untuk memproklamirkan berdirinya negara Islam, atau tujuan utamanya adalah ingin menjadikan Indonesia itu sebagai negara Islam. Memang kalau kita perhatikan, Indonesia itu tidak bisa dijadikan sebagai negara Islam, tetapi Indonesia itu adalah mayoritas beragama Islam. Kemudian pemberontakan Darul Islam yang pertama kali diproklamirkan di Kabupaten Tasikmalaya berkembang sampai ke daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah itu terbagi dua, utara dengan selatan, yang dipimpin oleh Amir Pata dan Kiai Sumolangu. Kemudian wilayah kekuasaannya seperti daerah Brebes, Pekalongan, kemudian daerah Tegal. Kemudian pemberontakan Darul Islam ini juga berkembang ke Aceh, yang mana Aceh ini memang sampai hari ini identik dengan Islamnya. Semua di situ itu berlaku dengan hukum Islam. Kemudian berkembang lagi dari Islam ini sampai ke Kalimantan Selatan. Kemudian Tentara Islam Indonesia atau TNI ini berkembangnya merupakan bagian juga dari Kartosuwiryo, itu di Indonesia bagian timur. Kalau kita perhatikan, memang dulu Indonesia pernah dijadikan sebagai negara Islam. Kita pernah mendengar juga di dalam Piagam Jakarta. Di dalam Piagam Jakarta itu yang pertama bunyinya, ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Artinya apa? Di situ juga dikatakan bahwa Indonesia itu akan dijadikan sebagai negara Islam. Kita ketahui bahwa Piagam Jakarta itu dirumuskan atau dibentuk oleh Panitia 9 atau dikenal juga dengan Panitia Kecil. Mengapa disebut dengan Panitia 9 atau Panitia Kecil? Karena jumlah di situ ada 9 orang, diantaranya seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Sumarjo, Amaramis, Abi Kusno Cokro Adisuryo, kemudian Wahid Asim, Agus Salim, dan Abdul Kahar Muzakkar. Kalau dijadikan sebagai negara Islam seperti dalam Piagam Jakarta ini tidak mungkin. Kenapa? Kalau di antara 9 orang tadi ada satu yang non-Islam. Disinilah toleransi beragama. Tidak mungkin Indonesia dijadikan sebagai negara Islam seperti dalam Piagam Jakarta tadi. Seperti Amar Amis, dia sendiri adalah non-Islam. Beliau berasal dari Indonesia Timur, tepatnya di daerah Manado. Jadi inilah pertimbangannya bahwa Indonesia tidak bisa dijadikan sebagai negara Islam. Kemudian Darul Islam di Kabupaten Tasikmalaya itu, pemberontakan itu dapat ditumpas pada tanggal 27 Agustus 1949 itu melalui operasi diantara adalah operasi Baratayuda, kemudian operasi Pagar Betis. Mengapa disebut operasi Pagar Betis? Karena di situ banyak melibatkan masyarakat, karena banyak melibatkan rakyat. Tujuan operasi Pagar Betis itu adalah untuk mempersempit
ruang gerak gerombolan. Siapa ruang gerak gerombolannya itu? Inilah Darul Islam yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.